Halo Miss Westri, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Wah, ada Kristabel Keiko. Kita tunggu ya sebentar ya, sebelum kita masuk topiknya. Atau Westri mungkin mau bergabung? Bukan acara apa-apa sih, cuma mau sharing aja. Sebenarnya hari ini harusnya jadwalnya saya mau live sama teman saya, Ibu Nares. Cuman sepertinya beliau sedang berhalangan. Atau Bu Estri dulu deh yuk. Kali ini belum siap, belum dandan, nggak apa-apa lah. Belum dandan, nggak apa-apa, nggak usah dandan. Ya seperti ayo Estri. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Saya undang dulu Ibu Naresnya, siapa tahu beliau bisa. Melanjutkan topik yang pernah kita bahas di live saya sebelumnya tentang PJJ, tentang mendidik anak dari rumah, tentang bahwa di masa pandemi seperti ini jadi muncul banyak sekali permasalahan gitu kan ya. Terus tugas-tugas orang tua maupun guru jadi berlipat ganda gitu kan. Nah, itu yang kita mau bicarakan malam ini. Kebetulan Ibu Naresnya bisa. Kita tunggu sebentar. Melanjutkan saja. Kalau kemarin judulnya yang sebelumnya kan kita bahas mengenai PJJ, pendidikan jarak jauh, atau home learning, atau school from home. Apakah darting atau daring gitu ya. Kita mau melanjutkan itu. Sepertinya yang nonton baru Ibu Westri saja ini. Dan Miss Gita, Brigita Basta, apa kabar Miss? Mari kita sama-sama membahas mengenai pembelajaran jarak jauh. Darting, kata Miss Westri darting ya. Emang sih. Jadi banyak tugas ya, jadi banyak pekerjaan. Nah, darting juga nih katanya ya. Kata Miss Gita darting juga. Wah, kayaknya banyaknya darting nih ya, dibandingin daringnya ya. Kalau daring berarti online yang bikin darting gitu ya. Nah, kita mau sama-sama coba bahas mengenai ini. Apakah memang akan jadi darting terus atau kita akan melakukan sesuatu supaya nggak jadi darting lagi gitu ya. Darting artinya darah tinggi gitu ya, naik, betul nggak? Kalau dipikir-pikir ya, kalau dari yang sebelumnya saya bahas sama, bagi saya sharing juga pengalaman mengajar virtual itu harus kuat mental, jiwa, dan raga. Oh banget ya Miss ya, banget ya. Kita sama-sama sadari itu ya. Karena nggak cuman secara fisik kita dituntut untuk lebih oke gitu ya menghadapi
online ini kan berarti kita pakai gadget gitu ya. Kalau sebelumnya kita ketemu dengan anak, kita ketemu langsung dengan para siswa yang berprofesi sebagai guru, kita ya akan bertemunya dengan para siswa. Nah saat ini ya ketemunya sama gadget gitu kan ya, online. Muanya serba online. Pertemuan rapat online. Selesai ngajar pulang beres. Kalau awal ya dulu ya. Sekarang selesai ngajar malah ngejar-ngejar ngedit dan recording. Ya Miss Westri ini sebagai guru musik ya, guru musik teladan ya, punya berbagai macam alat untuk mendukung pekerjaannya gitu ya. Terus selain itu dituntut kreatif juga ya kayaknya ya, kita ya harus ya semakin kesini semakin harus dituntut kreatifnya dalam berbagai macam hal tentunya ya. Ya cara pola mengajar, pola kita memberikan pembelajaran kepada anak tentu saja berubah dari sebelumnya. Kemudian bagaimana caranya supaya anak tidak bosan gitu kan ya. Kalau di pembelajaran secara offline tentu saja kita bisa melakukan berbagai macam hal juga gitu sih. Cuman kalau dari daring ini dengan metode online ini tentu saja metode yang dipakai harus banyak berubah. Kita harus banyak belajar untuk menjadi lebih kreatif, belajar untuk explore yang baru gitu ya. Untuk hal-hal tertentu kita mungkin sudah biasa lakukan, tetapi kalau secara online tentu saja berbeda dengan pada saat kita offline gitu ya. Pada saat pembelajaran yang biasa dilakukan dengan pembelajaran pada saat online seperti ini beda sekali. Bedanya dari metodenya, dari caranya gitu ya. Sebentar, Ibu Nares belum datang. Terus dari cara-cara bagaimana kita bisa mempresentasikan materi kita dengan lebih baik gitu ya. Pakai 2 gadget, pakai 3 gadget gitu bahkan gitu ya. Kalau saya lihat Miss Gita juga ya. Nah ini Ibu Nares sudah hadir. Kita tunggu sebentar. Proses masuk. Selamat malam ya, Pak Jo. Selamat Kita malam. Habis mandi nih. Iya. Seger. Iya nih, kebetulan ada beberapa rekan guru nih yang hadir nih. Katanya ya katanya bukan daring tapi darting gitu ya. Iya. Jadi setelah kita waktu itu ngobrol tentang daring atau darting ya, ternyata perlu sesi darting sesi 2 ya. Lanjutan ya. Belum kelar. Cuma nggak sempet bikin posternya, nanti bikin lebih serius deh. Kita perlu lanjutkan kayak begini kayaknya ya supaya untuk bisa sama-sama sharing lah ya. Sharing, iya, bukan berarti kita juga lebih jago sih. Aku juga menghadapi anakku yang kelas 4 SD itu masih naik turun lah. Kadang lancar, kadang darting. Ini tadi ada yang komentar gini nih, ini Bu Westri nama ininya Sukmanesa nih. Oh, besok jam 7 malam dong. Oke. Kemalaman ya jam 8. Jam 7 masih 7.30 lah. Bu Westri ya. Iya, masih makan malam keluarga. 7.30 lah mungkin ya. Nah, Ibu Westri ini guru musik. Oh, sama dong. Iya, guru musik ya. Ibu Nares juga guru musik. Nah, lulusan BK yang Mas guru Johan musik juga. gitu ya. Mas Johan juga. Jadi Bu Westri ini guru musik dan kebetulan katanya kalau udah
Kalau dulu pulang sekolah ngajar terus langsung pulang udah selesai. Sekarang enggak, dikejar-kejar untuk bikin recording gitu kan. Iya, iya benar. Heeh. Karena anak-anak Sekarang kita ngajar jadi edit. memberi penjelasan itu melalui video kan sekarang ya, Ya, ya. dan ngerekam Kesulitan video. Mm-mm. kesulitan pembelajaran secara online juga sebenarnya banyak sekali ya. Kalau seperti ya kalau misal kayak ada Miss Fajar, Natalisa, Miss Lisa ini guru TK nih. Wah, guru TK Ah, boleh halo, juga nih. salam kenal. Gimana nih kalau di TK ya mengajar online ini eh oh iya aku belum kasih caption di itu ya, sebentar aku pin coba. Bisa nggak nih? Iya, Bisa nggak? sambil lanjut ya. Apa aku Oke. coba usahain ya? Ini bisa nih. Oke, Daring seri 2. atau daring dua. Nah, ini. Aduh, aku agak gaptek nih kayak begini-begini nih. Daring atau Dipinnya darting? Coba gimana ya? aku bantu deh, coba. Udah tuh. Oh, tuh udah. Daring Ditutul lagi. sing suwe. Ditutul Iya, sing suwe kalau kata orang orang Jerman. daring malah salah tuh sampai salah ketik nggak apa-apa lah ya. Ada Daring atau Masku. daring gitu ya. Halo Mas Nah, Dito. nah tuh. Ini ngobrol sesama Ya, guru BK ini Mas Dito. mungkin boleh share juga nih Masnya ya, Mas Mandito ya. Nah, share juga Iya, ke ini orang guru tua BK ya. yang satu guru BK yang satu asli, yang satu ini sih eh, palsu karena tidak praktek. Tapi dosen gitu kan. Alah, Nah tuh ini Bu. apa nih? Iya, sharing juga tuh. Akhir-akhir ini menemukan Masuk mana siswa dengan sekarang? kamera, iya, kamera rusak, dikasih izin untuk 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali. Ikut-ikutan mati kamera. Ya itu tantangan juga ya. Tantangannya jadi kalau sebagai guru nih ya, eh, Nares ya, aku nggak usah pakai bu Nares Gak lah ya, usah lah, kita pakai kan panggil sebenarnya aja kalau lah. ngobrol lo gue ya sebenarnya ya. Iya, Kita kalau di kampus kan ngobrol lo gue, cuma ya kurang etis ya kalau di sini. iya, Mas Jo, ini daring atau daring loh, kurang T. Daring atau darting iya mestinya. makanya itu bisa diganti nggak sih? Oh aku ganti aja deh, tambahin lagi. Di rate aja mungkin. Iya, unpin komen nggak bisa. Terima kasih Mas Dito ya. Iya, Mas Dito ini posisi di Jogja. Ini temanku di Iya. Kalimantan waktu masih kecil dulu. Wow, teman kecil ya. Teman kecil. Berhasil? Bentar, on progress. Eh, Ditutu oke. sing suwe. Ditutul Mana nih? sing suwe. Kok temen sih, Nah, kata Mas ini Dito. Ini masku memang ini. Teman dari rasa saudara. dari Nares deh. Bisa nggak tuh Bisa yang nggak? tadi Nares? Aku coba Aku ya. kayaknya nggak. Ya, melanjutkan sedikit lah ya. Kalau dari sisi guru nih, banyak temuan-temuan ternyata di belakangan nih setelah berproses sekian sekian bulan ini dari online gitu ya. Ternyata banyak problem yang muncul. Yang pertama mungkin tuntutan dari apa ya, pembelajaran online ini ternyata nggak semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Ternyata setelah selesai pembelajaran pun kita tetap harus mengejar untuk video-video selanjutnya ataupun apa ya, metode-metode yang kami harus tetap
kejar supaya bisa membantu anak dalam hal ini supaya anak nggak bosen di kelas gitu ya. Jadi banyak banyak apa ya, aplikasi-aplikasi yang sebenarnya antara gratis dan tidak gratis tuh akhirnya harus mau tidak mau kita harus explore kita sebagai guru. Dan kemudian penggunaannya pun ya belajar online. Betul, penggunaan aplikasi itu kan sebenarnya kadang-kadang suka nggak gampang ya, nggak Ya, gampang jadi untuk lebih yang banyak terutama PR ya. terutama untuk mungkin yang guru-guru yang mungkin mohon maaf sudah sepuh gitu. Nah, jadi masalah utama kebosanan si anak. Betul juga sih. Jadi kadang-kadang kami guru-guru kan harus mencari cara bagaimana supaya aplikasi-aplikasi yang ada nih yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membantu pembelajaran di kelas gitu. Tapi itu pun buat kami guru-guru nggak mudah dalam melakukan apa ya istilahnya belajarnya sendiri tidak mudah untuk guru-guru sepuh apalagi gitu ya yang pakai Zoom dengan lancar aja itu udah syukur gitu ya, tapi mau tidak mau harus dituntut untuk yang lain gitu. Nah, belum lagi untuk kuota, betul. Jadi guru-guru pun punya kesulitan itu. Internet down pasti itu jadi masalah, bikin pusing gitu ya. Guru-gurunya jadi panik juga. Terus kemudian ternyata banyak anak-anak yang kadang-kadang suka ngakal-ngakalin guru gitu ya. Ngakal-ngakalin guru ini jadi masalah juga sebenarnya buat kami guru-guru. Bagaimana nih kalau ada anak yang suka matiin kamera misalnya, atau ada anak yang kameranya ngadepnya malah ke plafon gitu ya. Jadi halo, hari ini mengajar AC gitu. Sebenarnya ini nggak Gitu. sih akhirnya menjadi kalau yang aku pelajari ya karena pendidik pertama dan utama itu tuh adalah keluarga. Orang yang Betul. terdekat ya em, orang terdekat di keluarga kelekatan utama misalnya ibu gitu. Jadi ini erat hubungannya dengan pembentukan karakter kalau menurutku soal kejujuran tadi ya membuka kamera apakah kameranya memang rusak atau memang ada alasan lain itu erat hubungannya dengan seperti itu karena aku menemukan gini bahkan anakku dulu masih kelas 2 SD aja ada yang sudah pinter minta uang sama temannya dengan ya gitu. Kemudian ini kan pasti butuh proses untuk mengusutnya ya gitu. Kita nggak Ya. bisa semudah itu melapor ke guru seperti mengadu kayak gitu kan karena anaknya mungkin juga Betul. punya latar belakang apakah ternyata dia memang tidak dikasih uang jajan karena takut jajan yang kurang sehat seperti itu. Tapi efeknya kan jadi begitu. Nah, itu anak-anak itu bisa loh mengembangkan apa namanya itu? Manipulasi ya? Bisa Ya, ya, memanipulasi gitu. Dan ya. apalagi kalau yang tahu mungkin gini. Kayaknya ya kalau sepemahamanku kalau kamera di off itu dia makan kuotanya lebih sedikit. Bener nggak? Iya, Iya, betul. kayaknya gitu. Jadi mungkin apa? Nah, itu yang nggak bisa kita kontrol kan? Sebagai guru ya, kita Betul. sekarang bicara sebagai guru itu nggak bisa kita kontrol. Apakah dia memang terbatas kuota, atau memang ada masalah kamera, atau ketutul. Kalau kalau aku dulu Nah, pernah ketutul off, jadi di ininya ketutul off dan belum bisa menemukan untuk buka lagi. Jadi beberapa kali ke pertemuan itu, aduh aku off kamera ya gitu. Ternyata cuma ketutul itunya. Banyak ininya ya, banyak faktor yang nggak bisa kita ketahui dengan mudah. betul. Tetapi gini, permasalahannya gini, Nares. Kadang-kadang nih, yang anak-anak yang beralasan ini justru anak-anak yang kelas besar. Kalau kita ngomongin SD ya, kalau kita ngomongin SD, kalau kita ngomongin anak TK, sepertinya memang mereka masih ada dalam pembimbingan orang tua ya. Pasti orang tuanya ada di sampingnya pasti gitu ya. Biasanya gitu ya. Normally anak TK masih didampingi oleh orang tua. Demikian juga dengan anak kelas 1, kelas 2 tuh. Kalau di sekolah aku banyak yang masih didampingi orang tua, tapi pada saat anak sudah kelas
eh, kelas 5, kelas 6 gitu ya, mereka udah bisa, orang tuanya menganggap sudah bisa melepas anak ini untuk bertanggung jawab sebenarnya, Karena gitu udah kan. kelas tinggi Tapi ya. ya, ya. Tapi kemudian ternyata di kelas kelas besar ini justru yang anak-anak sudah mulai manipulatif itu tadi, itu kan. Nah, ini seperti apa yang Nares bilang, aku setuju sekali bahwa orang tua sebagai kembali kembali orang tua sebagai pendidik utama gitu kan ya. Dan kemudian mengajarkan pendidikan moral paling pertama pasti orang tua gitu kan ya. Orang tua ini orang tua yang peduli dengan anak, biasanya anaknya akan baik dalam bersikap. Tentu saja ya, biasanya seperti itu. Setuju nggak tuh Nares dengan pernyataan Ya, itu? pasti. Nah, ini kadar peduli ini yang nggak ada Mm-mm. ukurannya. Jadi orang tua kadang Ya. sudah merasa saya udah peduli ini gitu. Dan pasti namanya Mm-mm. kita introspeksi itu kan butuh proses ya. Jadi harus Ya, betul, menyadari dulu, betul. harus mau belajar gitu. Kebetulan aku tergabung di eh, namanya relawan keluarga kita. Keluarga kita itu Ya, di bawah asuhan Ibu Najla Shihab. Ini adalah kumpulan ya. orang tua yang mau belajar terus. Jadi yang menyadari bahwa aku nih belum bener, aku nih belum bener jadi orang tua. Eh, masih perlu belajar. Belajarnya dari apa? Dari sharing. Sharing dengan orang tua Ya, lain. Karena itu sumber belajar yang paling ampuh ternyata. Tentunya ada ya. materinya, ada materi panduannya. Kemudian kita sharing, sharing, sharing. Karena dari materi utama, terus penerapannya di tiap keluarga kan berbeda-beda. Jadi itu Betul, tadi betul. peduli itu nggak ada ukurannya. Kita pedulinya seperti apa? Mempedulikan dengan udah nyediain kuota cukup, apa-apa cukup gitu ya. Tempatnya enak, Hmm. apanya enak. Tapi mungkin Ya, dari cara komunikasinya orang tua ke anak. Cara komunikasinya itu sih kayaknya yang paling esensial ya. Kalau aku memperhatikan sejak dulu sekelilingku itu cara komunikasi ke anak itu karena orang tua pengennya kan cepet, anaknya cepet bisa. Pengen udah jadi gini aja lah caranya gitu. jadi Gini aja ingat udah itu ibu bantu. yang video, jadi ingat video yang lagi viral tuh, yang Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Udah nonton belum? Belum. Nanti kasih linknya ya aku ya. Ya. Gimana tuh coba ceritakan Mas Jo? Sebenarnya kalau menurut aku itu bentuk kepedulian orang tua gitu ya. Eh, jadi adalah seorang mama dengan anaknya lagi membuat, ceritanya sepertinya nih kalau aku menangkap, diminta oleh gurunya untuk membuat video bahwa anaknya sudah hafal Pancasila, Oh, gitu tugas kan. ya berarti ya. Oke. Ya, pada saat belajar ini ternyata anaknya kesulitan Oh, menyebutkan Pancasila. Satu, menyebut ketuhanan susah. Jadi pada saat dibaca ketuhanan gitu, oke, dia ngikutin. Tapi begitu ketuhanan yang Maha Esa gitu, bubrah gitu. oh, Bubrah lagi kira-kira umur gitu. berapa Jadi anaknya? Usia berapa? kayak Kelas kelas kecil? satu mungkin ya. Kelas satu Oh, iya kayaknya. iya. Wajar Nah, kalau itu mamanya tuh sih. sampai mamanya tuh sampai bilang, aduh kasihan ya Rafa nih. Nama anaknya Rafa kayaknya. Mhm. Kasihan Rafa ya gitu ya. Terus tapi mamanya gregetan juga gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku itu bentuk kepedulian orang tua terhadap anak gitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang kita yang kita sebagai orang luar gitu ya menanggapin seperti itu, mungkin kadang-kadang pengen ketawa gitu ya, tapi kasihan juga ke anaknya, kasihan juga ke orang tuanya sebenarnya kalau kayak begitu kan, Iya, betul gitu. betul. Kepedulian orang tua, betul sekali bahwa tingkat kepedulian orang tua yang nggak ada ukurannya, yang masing-masing orang berbeda, saya setuju itu. Iya, ternyata itu kalau anak memang bersikap, anak tuh selalu lucu ya kalau menurutku ya. Biarpun sampai gede misalnya nih, aku sekarang belajar jadi orang tua dari anak-anak yang remaja dan dari 14 tahun sama 10 tahun tuh. Nanti anakku sudah mulai dewasa, aku belajar jadi orang tua dari anak dewasa. Tapi mereka tetap lucu Ya. bagiku. Bagiku kan tetap aku ingatnya dulu mereka masih bayi, masih ini ya. Kurasa nanti suatu saat mereka sudah kerja, ih lucu ya sudah kerja, ih lucu ya sudah menikah, wah gitu, tetap lucu terus sampai kapanpun. Jadi orang tua tuh bawaannya memang melihat tingkah anak tuh
respon kita pertama tuh itu merasa lucu, mau ketawa. Nah, ternyata respon kita tuh tidak selalu tepat dirasakan, ditangkap oleh anak. Kayak contohnya adikku. Aku dengan adikku bedanya 10 tahun. Jadi aku melihat betul perkembangan dia. Saat aku udah remaja, dia masih 4 tahun kan. Suatu hari dia pakai celana pendek, terus lucu banget. Pakai celana pendek itu lucu banget. Kita keluarga tertawa lah. Sejak itu dia tidak pernah mau pakai celana pendek lagi. Celana pendek. Iya, jadi mau masuk sekolah TK itu kita bingung mikir apa cari sekolah yang celananya panjang ya. Ternyata gitu. Jadi respon orang tua atau orang dewasa di sekelilingnya itu gimana supaya yang kita mesti pelajari bagaimana supaya kita bisa merespon dengan tepat agar penerimaan anak juga dirasakan oleh dia itu enak, tidak ada efek matis, tidak ada efek merasa dipermalukan. Kayak gitu kan ya ternyata. Iya. Iya, kalau karena masing-masing anak berbeda ya, kembali lagi ya kalau kita lihat bahwa demikian juga dengan pendidikan jarak jauh ini gitu. Masing-masing anak punya keterbatasan yang kita sebagai guru mungkin kadang-kadang belum bisa mendalami itu secara penuh gitu ya. Keterbatasan Yalah, itu satu guru entah pegang apa berapa anak? Satu guru sekarang kurang pegang lebih berapa? 30 sampai 30 maksimal 36, ya 30 sekarang. Oh ya, iya, ada yang masih banyak ya. 36, ada yang 38 gitu. Tapi beda-beda, ada yang 20 juga gitu kan ya. Nah, Ya. tapi kemudian kembali lagi bahwa kalau satu guru memegang sekian banyak anak, kadang-kadang sebenarnya, tapi ya mau tidak mau gitu kan ya, mau tidak mau memang kami guru-guru butuh dukungan dan support dari orang tua, murni. Harus ada support Betul, dan dukungan iya. dari orang tua. Kalau nggak ada dukungan Aku dan dalam hal support ini dari masih orang malu tua, nih. kami Aku masih malu kan nih, masih merasa belum fully support. Masih utang-utang tugas. kemudian gini, sebenarnya kan kapasitas orang tua memang kami juga sadari bahwa guru-guru kami juga menyadari bahwa orang tua juga punya keterbatasan pasti, gitu kan ya. Punya keterbatasan dalam artian mungkin harus bekerja, mungkin harus keluar rumah, gitu kan. Mungkin juga keterbatasan gadget gitu ya kadang-kadang juga, atau mungkin juga, tapi kembali lagi semuanya itu kalau menurut aku setuju dengan apa yang Nares bilang tadi, kembali ke karakter anak. Ke karakter ini berarti artinya sebenarnya dibentuknya dari awal ya, dari awal masa dia secara dini gitu kan. Sudah terbentuk bahwa karakter anak ini memang dia jujur, dia loyal, dia kemudian bisa diandalkan gitu kan, bisa bertanggung jawab. Sebenarnya oke deh, kita ambil satu dulu, tanggung jawab gitu. Kalau saya bilang tanggung jawab itu sebenarnya dilatih dari masalah-masalah kecil terlebih dahulu gitu kan ya. Anak-anak kecil pun sebenarnya bisa bertanggung jawab kok gitu. Kalau kita sebagai orang tua mau melatihnya gitu kan ya. Jadi sampai Oh iya, nanti iya. kemudian dia sudah, ya betul ya. Kita lepas nantinya pun akhirnya mereka sudah memang ya kita tahu kapasitas anak kita tanggung jawabnya sampai seberapa gitu. Iya, iya. Oh, Itu aku. Seperti tadi yang disebutkan Mas Jo itu karakter ya. Jujur itu karakter. Karena ada yang kami pelajari di keluarga kita, di Rangkul ini, ya. ada yang namanya bawaan atau disebutnya temperamen bawaan. Jadi temperamen itu bukan selalu marah ya. Artinya sebetulnya Betul. namanya temperamen, dipermudah supaya tidak konotasinya tidak salah, disebutkan sebagai Negatif. sifat bawaan. Sifat bawaan itu ya supaya nggak konotasi negatif. Sifat itu nggak termasuk itu jujur tadi. Sifat bawaan itu memang dasarnya. Misalnya dia sensitif terhadap suara atau banyak gerak atau tidak banyak gerak. Terus atau ceria. Hal-hal seperti itu yang sifat dasar, sifat bawaan. Ini tidak bisa diubah. Bawaan ini tidak bisa diubah. Hanya bisa
diarahkan dan dikelola. Jadi nanti Ya. dia bisa lebih belajar untuk mudah adaptasi. Oke, memang nggak mudah ya, tapi paling nggak dia belajar untuk selalu mau beradaptasi. Karena ada misalkan anak yang gini, dalam suatu pesta ulang tahun gitu. Ini ada anak yang menyendiri terus. Ternyata dia Ya. modelnya dia tuh memang begitu. Dia nggak bisa masuk langsung terjun ke dalam suasana ramai yang heboh gitu ya. Mungkin dia siasat orang tua mengajak kalau ada acara datanglah lebih awal pada saat masih sepi. Dia beradaptasi Jadi dia pelan-pelan, punya yang waktu, satu undangan datang sebagai gitu. beradaptasi gitu ya. Iya, iya. Ya, istilahnya kayak mesin diesel Pak. Ada Iya, beberapa iya, iya, iya. Oke. anak yang seperti itu. Nah, Ini agak ngelek-ngelek ya. ngelek-ngelek, heeh. Miss Ada Sukmanesa pertanyaan bilang nih, dulu Nares. anak mabar, Iya. anak mabar main bareng ya. Mabar itu Iya, pasti iya. ditegur. Sekarang anak mabar setelah PJJ, papanya mengizinkan dengan alasan, ya sekarang cara bertemannya seperti itu. 1 jam diizinkan. Oh, oke, oke. Terus terang saya juga mengizinkan. Ayo, sebagai mama setuju nggak? Kalau nanti saya posisinya Saya sebagai ini sekarang kita tukar pendapat ya. Aku sebagai orang tua, aku mengizinkan. Iya. Aku mengizinkan, iya maksimal 1 jam. Kecuali kalau hari libur itu bolehlah 2 jam. Karena setauku maksimal anak boleh menatap layar itu kan antara 90 sampai 120 menit ya, tergantung usianya ya. Nanti efeknya kan ke mata nanti. Ya. Asyik, iya. Aduh, maaf Bu Guru. Saya sebagai ini, karena anak itu, kalau di sekolah anakku, Zoom tiap hari 2 jam. 2 jam biasanya. Tiap hari berapa? Sorry, keputus tadi. Yang lainnya diberikan putus-putus ya? Iya, heeh. Tunggu sebentar, kita tunggu ya. Ya, ini adalah Ya, hal ya, yang ya, tidak bisa kita ya. kontrol. Sinyal itu ada, sinyal dan gelombang itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Betul, betul, betul. Kalau Lanjut, kita lanjut. bete sama sinyal, nggak ada gunanya. Ya, Ya, kayak nggak tadi itu. bisa diapa-apain juga gitu. Iya, ada anakku begitu dia habis pertemuan daring itu aku nge-freeze loh. Tapi suaranya masih jelas. Nge-freeze-nya mangap lagi. Suaranya masih lancar, suaranya masih lancar. Suaranya masih lancar. Oke. Lancar, Jadi lancar. anakku habis pertemuan daring itu ternyata dia capek. Kadang di akhir pertemuan sudah 90 menit mendekati 120 menit itu dia kadang ngintip-ngintip gitu. Ibu, kapan selesai? Oke. Iya, keputus nih kayaknya nih. Kayaknya kita kayaknya orang tua pun orang dewasa pun mengalami deh bahwa temuan daring itu lebih menyerap energi. Terasa nggak? Oh iya banget. Iya kan? Terasa. Iya, apalagi anak-anak. Banget. Betul. Lebih betul. capek loh. Betul. Istilahnya lebih draining gitu, lebih mengeringkan kayak gitu. Aku kok macet terusin ya gambarnya ya. Lucu. Iya, kayak gitu. Atau jadi Nares, aku out dulu ya. Ini dulu kali ya. Di off dulu, nanti dulu ya. masuk lagi ya, tapi ya. Iya. Oke, aku out dulu. Oke. Hai Arenta, apa kabar? Ya, jadi kalau tadi ditanya saya, kalau pendapat saya tentang boleh nggak kalau anak belajar selesai PJJ terus main gitu ya, 1 jam sama temennya main bareng gitu. Mungkin itu salah satu cara sosialisasi yang kita harus
adaptasi untuk saat ini gitu ya. Kembali lagi, kalau boleh atau tidak boleh sebenarnya kembali tergantung dengan kondisi anak. Kembali tergantung dengan bagaimana anak bereaksi terhadap proses pembelajaran yang sudah terjadi. Kalau dia memang sepertinya terlihat memang membutuhkan itu, ya kalau menurut saya apa salahnya gitu dengan dia bisa kita izinkan untuk 1 jam main sama temennya dalam main mabar gitu tadi, ya apa salahnya gitu ya. Akan tetapi kita perlu ingatkan batasan-batasan bahwa mabar itu pun harus ada rules-nya gitu. Ya, Ibu Nares sudah benar. Arenta baik ya. Oke, puji Tuhan ya, baik-baik kondisinya. Ya, kita tunggu lagi. Nah, sudah lancar. Aku kembali. Ya, tadi aku bilang kalau aku setuju gitu ya. Papanya Eca menang kali ini. Mohon maaf ya, Miss Bestri, aku bukan membelain Pak Singgih ya. Pak Singgih suaminya Miss Bestri nih. Tapi aku setuju. Oke. Anaknya main bareng temennya. Tapi kita perlu ingatkan ke anak bahwa ada batas. Kalau kamu sudah main bareng, artinya nanti setelah main bareng selesai, kamu tidak boleh pegang-pegang lagi handphonemu misalnya gitu ya. Jadi ada kesepakatan tarik ulur dari orang tua, pihak orang tua untuk anak yang bisa kita sama-sama kembangkan sebenarnya kalau menurut aku. Gitu. Betul. Kesepakatan. Nah, bukan peraturan ya. Bukan peraturan dari tua. Ya, karena anak itu kalau kesepakatan itu dibuat oleh kedua pihak. Ya. Jadi yang pelaksana, semua pelaksananya. Seperti anakku sekarang, dia mungkin baru belajar apa, aku kan nggak mendampingi full ya saat dia daring itu. Mungkin dia baru belajar apa gitu, sekarang dia bisa begini. Iya, adik habis ini mau mengerjakan yang ini dulu, tugas yang ini. Kan harus kewajiban dulu baru hak, katanya gitu. Anak tuh berkembang kok. Berkembang ke arah yang baik kalau dengan pendampingan kita. Pendampingan yang tepat ya terutama ya. Setuju, ya. Jadi aku memang mengizinkan dia main. Tadinya dia habis daring tuh langsung main. Ini beberapa hari ini enggak. Habis daring ini dia konfirmasi. Adik masih WhatsAppan sama temannya. Masih WhatsAppan soal tugas. Oh gila keren banget. Masih konfirmasi tugas. Kemudian jadi mainnya agak nanti ya, dia kerjakan satu tugas dulu. Mungkin kalau langsung semua tugas kan juga capek ya. Jadi udah adik ini, oke. Kalau aku sih kasih tahu gini, oke sekarang adik harus keluar dulu daun hijau-hijau, matanya perlu diistirahatkan, melihat yang jauh, karena habis lihat layar terus kan. Jadi kasihan matanya, memang nggak terasa, tapi nanti efeknya mungkin bisa beberapa bulan lagi, bisa berapa ada sesuatu. Ibu nggak pengen kamu juga merasakan kayak gitu. Jadi adik harus berapa lama? 10 menit aja cukup. Lihat-lihat jauh, terus minum, baru kan ini terkuras ya deh ya. Jadi harus minum dulu. Baru betul. Ini lagi on apa namanya? Screen time lagi. Gitu sih kalau aku, Mas Jo. Iya, jadi Miss Bestri ya mau tidak mau lah ya. Untuk saat ini kita, bukannya aku belain anaknya sih ya. Mau tidak mau memang cara bersosialisasi yang kita harus kembali lagi. Cara kita beradaptasi supaya anak tetap bisa bersosialisasi gitu kan ya. Nggak cuman ya uplek gitu ya istilahnya ya dalam tanda kutip. Ketemunya mamanya lagi, papanya lagi, kakaknya lagi gitu. Tetapi ada waktunya dia untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya gitu. Ya sekarang kondisinya kita nggak bisa tutup mata bahwa kondisi saat ini anak-anak hanya bisa bertemu dengan melalui cara online gitu kan, daring ini tadi gitu. Daring, iya. Ya, kalau kita mau tetapkan bahwa nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kamu udah belajar udah kelamaan melalui online gitu. Nah terus kapan mereka waktunya main gitu.
Dan kadang-kadang memang betul Iya, kalau benar. kalau main bareng itu mungkin seru gitu ya. Mungkin kalau main bareng akan lebih seru dibandingin kalau iya kamu misalnya mama izinin untuk main gadget deh, main gamenya di gadget gitu. Tetapi beda mungkin beda sensasinya kalau mereka punya kesepakatan dengan teman, ayo kita main bareng gitu ya, ketemu di satu game online gitu. Pada akhirnya mungkin ya itu Oh, dari itu situ, tapi bagi tetap kalau menurut mereka saya kayak ketemuan tetap loh perlu ada pembicaraan. untuk mereka itu. Ya, ya. Kembali lagi kesepakatan itu tadi perlu ada sehingga anak juga tahu batasan dan kita juga bisa dengan tegas mengatakan, nah tadi kan kita sudah sepakat bahwa kamu ketemunya atau main barengnya cuma misalnya 1 jam gitu. Selesai itu ya sudah, tidak boleh pegang-pegang gadget lagi gitu kan ya. Kembali lagi, apa yang kita lakukan sebagai orang tua kan saya yakin lah ya, orang tua manapun nggak akan ada yang menjerumuskan anak ya. Ya memang sih kecuali ada beberapa Betul. tua yang mungkin lagi dalam kondisi stres atau apa ya, kadang-kadang akhirnya berita belakangan kan Itu nggak mengerikan. sengaja sih sebenarnya mungkin. Nah, iya itu yang kita sendiri kita nggak bisa nilai judge bahwa orang tua itu ya salah gitu ya. Karena kita juga nggak tahu latar belakangnya apa gitu kan. Gitu. Iya, Jadi betul. kalau dibilang saat ini pembelajaran jarak jauh memang perlu banyak adjustment kalau menurut saya. Baik dari kami sisi guru maupun anak-anak dan orang tua gitu ya. Adjustment ini yang kadang-kadang berat, tapi kadang-kadang juga memang kalau kita mikirnya berat, jadi berat beneran nggak sih? Iya nggak? Iya nggak? Aku jelek kayaknya, Kalau aku kita dengar mikirnya berat pasti jadi berat. Mas Jo putus-putus. Iya, iya sinyalnya kayak ini ya. Jadi kalau kita mikirnya bahwa adjustment atau perubahan-perubahan ini sebagai sesuatu yang memberatkan, pasti akan jadi memberatkan gitu kalau menurut saya. Akan tetapi kalau kita mikirnya kita mau cari usaha nih, kita mau berusaha untuk bagaimana caranya supaya perubahan yang ada ini pun kita tetap bisa dalam tanda kutip eksis gitulah ya. Betul nggak sih? Kalau kita masih mau berusaha, Iya, berartinya kita masih ada nilai plusnya dari kita sendiri. Karena terus terang kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau sementara orang-orang saat ini mereka berlari dan kemudian kita cuman duduk atau kita jongkok, akan keinjek-injek yang pada lari gitu kan, yang dari belakang kita, atau akan kedorong-dorong gitu. Artinya gitu, memang mau tidak mau kita harus ikut kondisi yang saat ini ada gitu. Demikian juga kalau aku rasa sebagai orang tua pun seperti itu kali ya. Saya nggak pernah iya keluar-keluar sih. tapi kok sering Kemampuan masuk angin. adaptasi kita yang dituntut sekarang. Nah, iya, saya nggak pernah keluar-keluar tapi kok sering masuk angin ya Pak. Apakah ada hubungannya dengan psikis? Kurang piknik? Ah, Iya, gimana pernah nih? aku baca, Iya. psikis itu sumbangannya ke dalam sumbangannya kepada kondisi kesehatan fisik Heeh. itu bisa sampai 80% kalau nggak salah. Oke. Psikis eh, pengaruhnya besar sekali ke kesehatan Oh, secara umum. Kesehatan iya, fisik beneran ya. iya, iya. Kalau di komunitas ini di keluarga kita ini di Rangkul tuh relawan, singkatan dari relawan keluarga kita. Itu kita Relawan sering keluarga kita. ada sering ada istilahnya kelas lah. Sebetulnya namanya sesi bicara rangkul. Sesi bicara itu tuh berbagi cerita, singkatan lagi. Jadi berbagi cerita relawan keluarga kita ini tidak hanya diikuti oleh relawannya, tapi pertanyaan juga bebas. Nah, itu cerita sesama orang tua melalui ini ya pertemuan daring begitu ya bisa maksimal sampai 20-an orang lah. Kalau terlalu banyak juga nggak semuanya sempat bercerita. Nanti ada yang diem Nah, di itu pojokan ternyata kayaknya.
ada sih yang jadi pengamat gitu, dia mendengarkan cerita itu boleh juga. Jadi kita belajar dari cerita-cerita teman-teman yang lain. Cerita orang lain ya. Itu ternyata orang tua ini tetap waras loh. Untuk aku selalu butuh ikut pertemuan itu. Oke. Dengan tema panduan tadi, tema panduan, kemudian ada fasilitatornya. Kebetulan aku juga kadang-kadang sebagai fasilitator, kan kita sudah melalui pelatihan. Ya, keputus lagi. Sinyal, tenang, semuanya baik-baik saja gitu ya. Kita perlu tetapkan pada diri kita sendiri. Oh ya. Sinyalnya jelek tadi Nares ya. Iya. Ya, Ya, tadi lanjut, sempat lanjut. freeze ya. Iya, jadi Ya, lanjut. itu sih yang perlu, emang orang tua ini perlu mencari cara. Nah, itu cari cara itu adalah prinsip pertama dari keluarga kita. C, prinsip cinta Cari cara. namanya. C Oke, itu oh, cari cara. Cari kita cara ya, untuk oke. bisa, ya, cari cara untuk tetap bisa keep up ya. Seperti Mas Jo bilang tadi, kalau ada lari, kalau kita duduk kan lebih ekstrimnya gitu, kebalap dan keinjek-injek gitu. Iya. Nah, kita paling nggak harus ikut arus sekarang, mau nggak mau ikut arus. Masalah bisa cepat berinovasi atau tidak itu tergantung kemampuan ini ya masing-masing ya, kegaptekan. Aku termasuk yang rada gaptek lah mungkin. Jadi masih belajar gitu, tapi berusaha. Perumpamaannya seperti gini. Belum lama ada grup BTS ya kalau nggak salah, Korea itu. Mereka bikin konser online. Canggihnya bukan main. Canggihnya bukan main itu. Euforianya, rasanya itu udah hampir bisa menyamai rasa kalau kita hadir di konser beneran. Itu yang aku tangkep ya. Jadi mereka cepat sekali berinovasi untuk mengadaptasi kondisi sekarang ini. Itu perumpamaan aja. Kalau kita dalam bidang pendidikan, ya itu berusaha dengan cara-cara, misalkan guru yang sudah sepuh tetap belajar, mau nggak mau belajar kan jadinya. Terus yang mungkin membantu dan segala macam gitu ya. Jadi gitu, cari cara untuk, kalau dulu orang tua nih bisa perlu, jangan bilang ke mall lah, mungkin ya keluar ke taman atau ke pasar kalau aku yang ngerasain gitu ya, karena aku masih sesekali karena aku butuh belanja yang ngelihat sendiri gitu. Kalau dari online semua kadang ada hal-hal yang nggak ada gitu. Jadi sekarangnya belanja aku stres. Kita pergi harus protokol, setiap habis pegang apa-apa harus cuci pakai hand sanitizer atau pakai tisu basah antiseptik. Terus keluarnya kalau bisa jangan berkali-kali. Ini sekarang harus dapat semua bahan segala macam karena aku perginya jarang gitu kan. Jadi namanya belanja itu belanja stres, udah nggak nikmat lagi. Nggak seperti zaman dulu santai, oh ini udah, terus ada yang kurang, besok balik gitu. Sekarang nggak bisa. Sekarang belanja cuma 2 minggu, 3 minggu sekali. Jadi semuanya memang dilakukan dengan lebih stres. Nah, karena itu kita mesti cari untuk stresnya ini di mana. Kalau aku sih menemukan itu, ketemuan dengan orang tua lain dalam sesi bicara rangkul itu. Ngobrol kadang-kadang bisa melepaskan stres ya. Itu kebutuhan diri ya. Ternyata kebutuhan, gitu ya. Kebutuhan orang tua. Kebutuhan setiap orang. Mungkin Westri perlu untuk ini ya, ada sesi ngobrol dengan orang lain gitu ya. Dan kemudian, nah kalau tadi ditanya apakah ini berhubungan dengan psikis, kalau menurut aku mungkin ada hubungannya. Ya kalau tadi Nares bilang 80% memengaruhi gitu ya. Jadi pastilah ya, sesuatu yang kita sebenarnya sudah kita jaga apa segalanya, tapi
akhirnya jadi faktor psikosomatis yang tapi kemudian pikiran kita juga perlu kita kendalikan. Dalam hal ini kalau menurut aku ada di bagian yaitu tadi kalau dari syaratnya relawan rangkul tadi, relawan keluarga kita, ya cinta itu cara bagaimana supaya bisa beradaptasi gitu. Sebagai orang tua bisa beradaptasi sehingga pada saat ada menjalani kesulitan eh, ada cara penyelesaian yang bisa diambil gitu. Nah, Nares kayaknya ngeheng lagi nih. Aku freeze lagi ya. Ya, Tapi suaranya suaranya enggak. kedengeran. Nah, ini kemudian Ini ini sebelum ada lupa nih, ya. sebelum aku Silakan, sebelum lupa silakan. nih, abis ini aku live lagi aja coba mungkin ya. Ya. Eh, Oke. itu tadi, selain cari cara, itu Huh? yang kita perlu Freeze lagi Nares. Aduh. belajar tatap muka tetap yang terbaik ya, tetap adalah cara terbaik. Nah, sekarang Mm, mm, kondisinya memang mm, sini. mm. Nares suaranya putus-putus. Iya ya, kok aku ini juga blanknya. Iya. Mungkin boleh ini lagi deh, diulang lagi coba ya. Masih putus ya? Iya masih. Nah Nah, ini aku udah. lagi ini. Iya. Ha-ha. Ini Blank kayaknya ada di aku, gangguan juga nih aku nih. layarnya di aku hitam. Iya. Boleh. Iya. 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 Nah, ini kayak ini. Saya sering perhatikan anak saya PJJ tapi kadang pegang HP. Makan bareng aja virtual download makanan masing-masing.